Pada tanggal 12 Maret 2023, polisi di Vancouver, Washington, Amerika Serikat menerima telepon dari seorang nenek yang khawatir. Putri dan cucunya yang berusia 27 dan 6 tahun telah hilang. Tidak ada alasan mereka hilang tanpa memberitahu anggota keluarga. Sesuatu yang gelap sedang terjadi. Segera polisi menemukan kisah yang memutarbalikkan pembunuhan yang meninggalkan luka bagi warga Vancouver. Hai, apa kabar semuanya? Saya harap kalian sehat dan bahagia ya. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum nonton, silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Vancouver, Washington adalah salah satu kota terpadat di negara bagian. Kota ini memiliki tingkat kejahatan yang tinggi, 6,32 per 1000 penduduk, lebih tinggi dari negara bagian lain. Ketika Michelle Melendez dan putrinya Layla Stewart hilang pada bulan Maret 2023, Michelle yang berusia 27 tahun terakhir kali terlihat dengan putrinya Layla oleh seorang teman di dalam mobil Dodge Charger warna merah anggur pada pagi hari tanggal 12 Maret 2023. Michelle sedang mengemudi mobilnya dengan Kirkland Warren, mantan pacarnya. Sepertinya Kirkland adalah orang terakhir yang melihat Michelle hidup. Pada tanggal 12 Maret 2023, hari yang tampak tidak seperti biasanya di sebuah penjara di Vancouver bagi polisi yang ditugaskan menemukan Michelle dan putrinya Layla. Mantan pacar Michelle, Kirkland Warren atau yang disebut Warren, mengatakan bahwa dia, Michelle dan Layla menginap malam itu bersama di apartemen seorang teman. Warren mengatakan mereka bertemu untuk berdamai setelah beberapa drama dalam hubungan mereka. Menurut Warren, semuanya berjalan baik malam itu dan mereka meninggalkan rumah teman mereka, Joe, di pagi hari. Warren mengatakan kepada penyelidik bahwa Michelle telah meninggalkan mobilnya jauh di jalanan dan Warren mengantarkan Michelle dan Layla ke sana. Dan Warren membiarkan Michelle dan Layla mengemudikan mobilnya pergi menjauh. Menurut Warren, itu adalah terakhir kalinya Warren melihat Michelle dan Layla hidup. Michelle dan Layla dilaporkan hilang pada tanggal 18 Maret 2023. Michelle adalah wanita mandiri dengan kehidupannya sendiri, tapi Michelle tidak pernah menghilang tanpa memberitahu keluarganya. Dia merawat putrinya dengan baik, yang sering muncul di video TikTok bersama Layla menari bersama ibunya. Layla yang berusia 6 tahun berprestasi di sekolah. Michelle pernah mengatakan, bagaimana Michelle diberkati dengan putri yang luar biasa. Layla sangat dicintai oleh ibunya dan seluruh keluarga ibunya, termasuk ibu Michelle, nenek Layla. Ketika ibu Michelle belum mendengar kabar Michelle dan Layla sepanjang minggu, dia menelpon polisi. Polisi Departemen Vancouver melakukan pemeriksaan kesejahteraan ke apartemen Michelle, namun tidak ada tanda-tanda Michelle dan Layla. Keesokan harinya, ibu Michelle dengan putus asa mencari putrinya dan cucunya, menemukan mobil Michelle yang ditinggalkan di lingkungan Pan Mall, lingkungan yang sama tempat Michelle dan Layla menginap bersama Warren pada tanggal 11 Maret 2023. Warren mengatakan dia mencoba menghubungi Michelle pada hari yang sama karena Michelle meninggalkan dompetnya di mobil Warren, tapi Michelle tidak bisa dihubungi. Warren dan Michelle memiliki hubungan putus sambung. Tidak aneh bila Michelle tidak menghubungi Warren sementara waktu. Warren mengatakan dia pergi ke toko kue bagel setelah mengantarkan Michelle dan Layla, dan kemudian dia pergi ke rumah temannya.
Ketidakhadiran Michelle tidak mengkhawatirkan Warren, hingga Michelle dilaporkan hilang seminggu kemudian. Warren tumbuh di Pine Bluff, Arkansas. Warren adalah putra dari seorang hakim yang mengundurkan diri pada tahun 2009 karena tuduhan pelanggaran termasuk pemalsuan tingkat 2, penyalahgunaan jabatan, dan percobaan pencurian properti. Dalam beberapa tahun, Warren pindah ke Washington, di mana dia menikahi wanita bernama Mone Tyler Warren. Mone dan Warren memiliki 2 putri. Mone berusia 26 tahun pada musim semi 2023. Dia bekerja di bank di Portland. Tapi baru-baru ini, Mone dituduh mencuri uang dari akun rekening nasabah dan mentransfernya ke orang lain. Pencurian itu hampir $25.000. Ini bukanlah insiden acak. Pada tanggal 22 November 2022, Mone menggunakan kekuasaannya menggunakan informasi akun di Credit Union untuk mencuri dan mentransfer uang $220.000 ke akun atas nama Michelle Melendez. Michelle juga terlihat di rekaman kamera pengawas saat Michelle sedang membuka akun di Credit Union yang sama. Dan Michelle keluar dari mobil Mone. Kedua wanita ini saling mengenal dan mungkin terlibat dalam skema kriminal yang sama. Michelle adalah pengguna TikTok yang aktif dan postingan terakhirnya adalah pada tanggal 20 Desember 2022, sekitar saat pencurian di bank Credit Union. Michelle mulai menghilang dari dunia online, mungkin untuk mengurangi kehadirannya di dunia online jika terjadi penyelidikan. Pada 2 postingan terakhirnya, Michelle terlihat bersama Warren, tapi apakah hubungan Michelle dan Mone? Bagaimanakah mereka mengembangkan skema jika mereka berdua terlibat? Satu-satunya kesamaan kedua wanita ini adalah seorang pria bernama Kirkland Warren. Dan Mone menyalahkan Warren ketika diinterogasi polisi. Mone mengatakan dia sudah mengubah informasi akun karena suaminya Warren. Warren telah meminta Mone membantunya mencuri uang. Warren mengatakan dia telah menceraikan Mone dan hubungan Warren dan Mone bergejolak tapi juga kriminal. Ini juga berlaku untuk hubungan Warren dan Michelle. Michelle dan Warren telah menginap di rumah teman mereka daripada tinggal di apartemen mereka sendiri dengan alasan tertentu, yaitu karena perintah penahanan. Pada bulan Desember 2022, Michelle telah menelpon 911 melaporkan Warren telah menyerangnya. Termasuk Warren telah melepaskan tembakan ke jendela balkon Michelle saat Michelle sedang melihat keluar. Pada bulan Februari 2023, penyelidik telah menguatkan cerita Michelle dengan seorang teman yang juga hadir selama Michelle dan Warren bertengkar. Tetapi hanya 2 minggu kemudian, pada tanggal 17 Februari 2023, Michelle menarik kembali tuduhan tersebut. Michelle mengatakan dia telah berbohong tentang penembakan itu dan keduanya, Michelle dan temannya, memiliki masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan zat ilegal. Michelle menyalahkan dirinya sendiri dan meminta polisi untuk tidak akan menangkap Warren. Tapi polisi menemukan hal ini mencurigakan. Pada tanggal 2 Maret 2023, polisi menangkap Warren atas tuduhan kekerasan rumah tangga tingkat 2, menembak, membuat kesaksian palsu, pelecehan, dan kepemilikan senjata api curian. Jaksa mengatakan Warren menimbulkan resiko ekstrim terhadap keselamatan Michelle. Hakim menetapkan jaminan $100.000 dan memerintahkan kekerasan rumah tangga dengan perintah no kontak atau tidak saling bertemu. Warren melanggar perintah ini hanya dalam beberapa jam setelah dia dikeluarkan oleh Michelle.
Warren menelpon Michelle 2 kali dari penjara Clark County. Warren mengatakan Michelle adalah alasan Warren ditangkap. Warren mau Michelle agar dakwaan itu dibatalkan. Michelle mengatakan dia akan mencoba yang terbaik. Warren dibebaskan dengan jaminan pada hari itu juga, tetapi dia melanggar perintah pengadilan, yaitu tidak boleh menghubungi Michelle. Jaminan yang lebih tinggi dan GPS terpasang diperintahkan pada tanggal 6 Maret 2023. Namun keesokan harinya, kasus ini dibatalkan dan Warren tidak dipasang monitor GPS. Dengan sejarahnya yang bermasalah, Warren adalah tersangka pertama yang diperiksa polisi. Put your hands on top of your head and raise your fingers. Listen, you are under arrest for a violation, okay? Do you understand? If you do not obey commands, force may be used against you. Do you understand? Dalam kasus hilangnya Michelle dan Layla, penyelidik melakukan penggeledahan pada rumah dan mobil Warren pada tanggal 19 Maret 2023. Polisi membawa Warren ke penjara dan menahannya. Ini memberi kesempatan pada polisi menginterogasi Warren dalam kasus Michelle dan Layla. Warren mengatakan mungkin mantan suami Michelle ada hubungannya dengan hilangnya Michelle dan putrinya. Tapi polisi sudah mengunjungi mantan suami Michelle dan polisi memutuskan Michelle dan Layla tidak bersamanya. Tidak seperti Warren, mantan suami Michelle tidak memiliki perintah, tidak ada kontak terhadap Michelle. Ada sesuatu tentang Warren yang membuatnya menjadi sosok yang dicurigai. Warren belum pernah meninggalkan kota Arkansas karena Warren mencintai daerah pesisir barat. Warren melarikan diri dari kasus kriminal lain, kali ini kasus pembunuhan. Pada bulan November 2017, seorang pria bernama Curtis Archer hilang di Pine Bluff, Arkansas. Pada awal tahun itu, Warren didakwa dengan tuduhan tingkat kedua, pemalsuan dan pencurian harta benda. Tubuh Curtis ditemukan tergeletak di selokan oleh 3 pria pada tanggal 11 Desember 2017. Curtis telah dilukai di kepala dengan senpi dan tubuhnya sudah tidak utuh lagi oleh satwa liar. Terakhir kalinya Curtis terlihat oleh kantor hukum sedang bersama Warren pada tanggal 27 November 2017. Ini membuat Warren dicurigai atas pembunuhan Curtis, dan polisi membawa Warren untuk ditanyai. Warren mengakui dia menghabisi Curtis pada bulan Desember tahun yang sama. Riwayat Google-nya menunjukkan penelusuran cara mengeluarkan darah keluar dari tempat duduk mobil, cara mengelak dari pembunuhan, menghabisi satu-satunya saksi, dan cara lolos dari pembunuhan. Warren mengatakan dia dan Curtis telah meninggalkan kantor notaris bersama-sama dan berkeliling bersama. Curtis mulai meminta uang dari Warren dan Warren menolak. Curtis tetap bersikeras dan Warren mengatakan dia takut akan keselamatannya. Warren meraih ke bawah kursi pengemudi dan mengeluarkan senpi yang dia gunakan untuk melukai Curtis di kepala. Kemudian Warren membuang tubuh Curtis di selokan dan pergi. Warren didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan penyalahgunaan jasad. Warren dibebaskan dengan jaminan $250.000. Dan pada suatu saat antara tahun 2018 dan tahun 2020, Warren pindah ke negara bagian Washington. Di sana dia tidak mematuhi persyaratan jaminannya, dia terus melanggarnya. Pada tahun 2020, polisi Vancouver menyelidikinya karena kepemilikan senjata api semi-otomatis curian. Warren menyerahkan senpi itu pada polisi dan pada bulan Maret berikutnya, Warren berbohong pada permohonan untuk membeli senpi semi-otomatis dengan mengatakan bahwa dia tidak sedang didakwa. Permohonan itu ditolak.
Tapi Warren tetap mendapatkan senpi karena pada bulan Desember 2022 menggunakannya untuk menembak ke jendela balkon rumah Michelle. Tuduhan pembunuhan Warren di Arkansas masih tertunda. Sekarang hilangnya Michelle dan Layla terhubung pada nama Warren. Pada tanggal 17 Maret 2023, sehari sebelum Michelle dan Layla dilaporkan hilang, Hakim Arkansas mencabut jaminan Warren dalam kasus pembunuhan Curtis. Pada tanggal 22 Maret 2023, Warren muncul di pengadilan dan mengakui dia dicari di Arkansas, tapi Warren menolak diserahkan ke otoritas di sana. Hakim memerintahkan Warren ditahan tanpa jaminan, dan pada hari yang sama, 2 jasad ditemukan. Pada hari Rabu pagi, kantor serif Clark County mendapat telepon dari seseorang yang sedang berjalan kaki di jalan pedesaan di Washougal. Penelpon menggambarkan apa yang mereka yakini sebagai boneka seukuran aslinya di tanggul di dekat sungai. Tetapi ketika deputi tiba di lokasi, mereka menemukan 2 jasad. Penyelidik menghubungi polisi Vancouver. Ini sepertinya Michelle Melendez dan Layla Stewart. Keduanya dihabisi oleh luka senpi. Michelle mengalami luka senpi 1 kali dan Layla 2 kali. Layla juga telah dilecehkan. Penyelidik membawa penemuan ini ke ruang interogasi Warren. Warren mencoba membawa interogasi kembali ke tuduhannya di masa lalu, termasuk pembunuhan di Arkansas, tetapi Warren sudah mengakui pembunuhan itu sebelumnya. Ini adalah pembunuhan baru dan terlihat ciri-cirinya sangat mirip dengan pembunuhan Curtis. Korban dilukai dengan senpi di kepala juga seperti Curtis, dan ditinggalkan di selokan juga seperti Curtis. Penyelidik memaksa Warren untuk mengaku, tapi dia menolak. Warren meminta pengacaranya, tapi bahkan tanpa pengakuannya, semakin banyak bukti bahwa Warren ada hubungannya dengan pembunuhan Michelle dan Layla. Pada tanggal 13 dan 15 Maret, Warren mengirim pesan teks ke temannya menanyakan apakah temannya itu tahu daerah terpencil, seperti hutan atau tempat di mana kamu dapat mengubur senjatamu. Pada tanggal 15 Maret, Warren mentransfer uang $4.200 dari rekening bank milik Michelle ke akun bank Warren sendiri menggunakan ponsel Michelle. Warren mengirim SMS ke temannya yang lain pada tanggal 18 Maret yang berisi, "Saya harus membuang stolo saya." Stolo bahasa slang yang berarti mobil curian, yang dia maksud adalah mobil Dodge Charger yang terakhir kali terlihat di mana Michelle dan Layla di dalam mobil itu. Saat menggeledah mobil tersebut, polisi menemukan selongsong peluru, terpal biru besar, dan darah Michelle dan Layla. Tampaknya pasti mereka dihabisi di dalam mobilnya. Penyelidik berbicara dengan pemilik apartemen yang tempatnya di mana Michelle dan Warren menginap pada malam tanggal 11 Maret. Teman mereka, Joe, mengatakan bahwa Michelle dan Warren meninggalkan rumah pada jam 5 pagi tanggal 12 Maret. Mereka mengatakan mereka keluar untuk mendapatkan uang. Warren kembali dengan mobilnya sekitar jam 8 pagi, memutar musik keras dengan Michelle di kursi penumpang. Michelle dalam keadaan dia polos dari pinggang ke bawah. Sepertinya Michelle pingsan. Joe meraih ke dalam mobil untuk mengecilkan musik, dan Warren berteriak pada Layla untuk menutup pintu mobil. Tapi Layla tidak curiga ada sesuatu yang salah. Sayangnya, Joe menyerahkan kepada Layla kucing Layla bernama Rocky. Kepada Layla yang duduk di belakang tempat duduk mobil Warren, dan Warren pergi. Warren sering mengantarkan Layla ke sekolah, dan Layla mempercayai Warren seperti ayahnya sendiri. Ketika Layla masuk ke dalam mobil Warren pagi itu, Layla tidak tahu apa yang akan terjadi, dan Layla tidak menyadari ibunya telah meninggal di kursi depan.
Hidup Layla yang sangat menjanjikan sebagai anak 6 tahun kini direnggut. Had a little kitten named Rocky. That night, pictures of her, she had a kitten on her shirt. She loved cats. And when Joanna Cardinal put her in the defendant's car, she had Rocky with her. And it's our hope that Rocky was the last thing that she saw at the time in which she passed. Dengan semua yang memberatkannya, Warren harus merubah ceritanya. Warren mengklaim dia telah memberi Michelle sebuah senpi untuk melindungi diri Michelle sendiri dalam macam-macam pekerjaan Michelle yang Warren tidak bisa jelaskan. Warren mengatakan pada pagi itu mereka berdebat di mobilnya tentang ponsel kedua Warren, dan Michelle meraba-raba senpinya selama percakapan. Michelle secara tidak sengaja melukai putrinya Layla sebanyak 2 kali dan diri Michelle sendiri. Tapi, mengapa Warren harus menyembunyikan jasad mereka? Dan menjadi kebetulan dengan kasus yang sangat mirip dengan pembunuhan Curtis pada tahun 2017. Akhirnya Warren tidak punya pilihan selain menyatakan mengaku bersalah. Dia mengakui pembunuhan Layla dan Michelle. Dan Warren mengajukan pembelaan Alford atau Alford plea atas tuduhan penyerangan terhadap Layla. Pembelaan Alford ini akan memungkinkan Warren mempertahankan ketidakbersalahannya, tetapi berfungsi sebagai pembelaan bersalah dalam hukuman. Dalam kasus Michelle dan Layla, Warren dijatuhi hukuman seumur hidup. Keluarga Michelle mempertanyakan mengapa Warren dibebaskan dengan jaminan atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga pada Michelle. Dan Warren juga menghadapi kasus pembunuhan Curtis. Warren juga mengaku bersalah untuk pembunuhan Curtis. Warren dihukum 7 tahun penjara yang akan berjalan bersamaan dengan hukuman seumur hidup untuk Layla dan Michelle. Motif pembunuhan itu masih belum diketahui, meskipun campur tangan Warren dalam rekening bank milik Michelle dan skema pencuriannya yang melibatkan istrinya Monet menunjukkan itu adalah bermotif uang. Monet mengaku bersalah atas 2 tuduhan pencurian tingkat pertama dan 2 tuduhan percobaan pencurian identitas. Monet dijatuhi hukuman percobaan 2 tahun. Sampai di sini dulu cerita kasus ini guys. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan pernah menggunakan atau terlibat dengan obat terlarang atau miras, karena kalau sudah pernah menggunakan atau mengkonsumsinya akan sulit terlepas lagi. Apabila sudah kecanduan, maka si pelaku yang tidak bisa bekerja akan menyusahkan kehidupan keluarganya. Bila suka ceritanya, jangan ragu-ragu, tekan tombol subscribe dan like-nya, tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.